membangun rumah dua ini memang banyak tantangan, ya, banyak rintangan saudara nama Tuhan. Seperti pengalaman yang sudah kita alami, mulai kita, saudara biar saya saksikan sedikit dulu, mulai kita membangun, ya, rumah dua yang ada di Bengkong. Dulu yang kita mulai awalnya dari tempat liar, ya, kita bangun di sana dulu, ya. Pada saat itu saudara kasih, uang kita tidak ada satu peser pun untuk membangun itu dulu, ya. Maka memang yang saya lihat di kepribadian Bapak Gembala kita almarhum, semangatnya itu saudara kasih Tuhan, semangat yang terutama. Jadi saya, bagi kita yang ada di sini juga, jangan sampai tidak ada semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jangan sampai putus semangat saudara sama Tuhan. Kalau semangat sudah ada, ya sekalipun ada duit, ya, maka itu tidak bisa terjadi. Tapi kalau semangat ada, saudaraku, walaupun kita banyak menghadapi, ya, gendala-gendala, karena semangat terus ada dalam hidup kita, ya, maka saya yakin dan percaya, ya, pembangunan di sini, gereja yang ada di, ya, Persekutuan Dua Batu Haji ini, saya yakin Tuhan akan campur tangan. Amen. Dan pasti saudara kasih, ya, akan bisa nanti selesai. Jadi memang begitulah cara Tuhan. Ada proses saudara kasih supaya kalau kita susah-susah untuk membuatnya, maka kita, saudaraku, kita akan menyayanginya, ya, kita akan menyayangi nanti pelayanan ini. Kalau sudah kita mulai dengan berjerih lelah, ya, mencucurkan keringat, mencucurkan air mata, ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan materi, saudara kasih, kalau ini benar-benar bisa kita lakukan, maka juga pelayanan itu kita akan sayangi saudara lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini maka saudara kasih, anak-anak Tuhan yang di sini, mari, ya, bergandengan tangan, saudaraku, saling menopang, ya, saling mendukung, saling mendoakan, saling berbagi, sehingga saudara sama Tuhan, pembangunan gereja yang ada di sini, pembangunan gereja kita, ya, akan bisa terlaksana. Dan juga nanti, ya, dari Bengkong juga akan turun nanti, ya, untuk membantu di sini. Cuman pada saat ini saudara kasih masih ada, ya, gendala-gendala yang kita hadapi. Tapi saya yakin nanti suatu saat kita akan bisa, ya, kita bisa bantu, bisa dorong, bisa kita bisa kerjasama di sini nanti, sehingga pembangunan gereja yang ada di sini bisa nanti tercapai dengan segera bisa beribadah nanti di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itulah proses saudara kasih. Kalau kita lihat dulu di Bengkong itu, gereja kita setelah kita buat, mulai dibuat kalau nggak salah bulan 6 atau bulan 8 kalau tidak salah, ya. Lalu bulan 12 sudah digusur. Tidak sempat kita bernatal di situ. Udah bangun semua, udah selesai dindingnya, selesai udah ibadah, ya. Pokoknya udah bagus lah. Lalu datang otorita menyebarkan selebaran bahwa gereja ini, tempat ini, lokasi ini harus digusur. Hingga pada saat itu tidak sempat kita bernatal di sana. Gereja itu digusur. Lalu kita cari gereja yang lain untuk bernatal. Dan juga habis itu di gereja itu juga tidak bisa kita lama-lama. Lalu kita cari ruko untuk kita di sana boleh beribadah, ya. Tapi satu hal yang saya lihat, ya, kenapa bisa sampai, ya, Tuhan terus, ya, alirkan segala berkat-berkat yang saya lihat, ya, jemaat di situ pada saatnya dulu, karena membantuan mereka sehat sepikir, ya, bergandengan tangan, dibuat 2 semalaman, dibuat puasa, ya, puasa semua, yang berkeluarga puasa, muda-mudi puasa, hamba bantuan puasa semua, untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga saudara hamba Tuhan, sampai gereja kita yang lama yang sekarang ini, ya, diberikan Tuhan lahannya itu kepada kita. Dan orang-orang percaya dari Singapura dulu, ya, yang satu gereja dengan kita, ya, mereka bekerja di Singapura, tak diduga-duga mereka mengirimkan uang, ya, mengirimkan uang saudara hamba Tuhan. Sehingga kita budgetkan dulu gereja, pembangunan gereja sampai 20 juta. Setelah kita budgetkan 20 juta, lalu terjadi krismon pada waktu itu, sehingga sampai kepada 60 juta. Ya, material semua naik, semen dan sebagainya naik semua. Sehingga yang kita targetkan 20 juta tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sehingga berdoa kepada Tuhan, ya, sehati terus bekerja sama membangun. Sehingga karena dilihat Tuhan satu hati, ya, berdoa kepada Tuhan, sehingga
Tuhan terus bekerja di sana sehingga ya yang 60 juta pun bisa semua tercapai dan gereja bisa terbangun. Puji Tuhan. Haleluya. Bikinlah proses saudara kasih. Memang sulit, ya, memang sulit saudara kasih. Maka saya yakin di sini di Batu Haji ini, di Persekutuan 2 ini sudah luar biasa ini Tuhan bekerja, ya. Amin. Lahan sudah ada, ya, sudah mulai kita bisa mulai pelan-pelan. Itu luar biasa, tinggal mendoakan aja kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dari bangsa-bangsa pun kata Tuhan dia bisa menggoncangkan berkat dari seluruh suku-suku bangsa. Jadi tidak perlu takut. Yang jelas sekarang kita mau tidak, ya. Kalau hati kita ada mau sore kasih untuk melayani Tuhan, ya. Sekarang hati kita dulu kita padukan keinginan kita, ya. Keinginan kita padukan, kita satukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah sore kasih, ya, pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan yang mau kita kerjakan. Ya, kalau orang-orang sekarang berkata itu adalah proyeknya Tuhan. Kita adalah pekerja-pekerjaan sana. Dananya dari Tuhan, modalnya semua dari Tuhan. Tinggal kita mau nggak mengerjakan. Tapi saya yakin kita sudah mulai dan sampai seterusnya nanti kita akan kerjakan itu terus. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, kita harus kerjakan dan kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan telah berkata dalam Matius 28 itu, aku akan menyertai engkau sampai hari kiamat. Ya, Yesus selalu menyertai kita sampai hari kiamat. Saudara tidak perlu takut karena kita juga sudah melihat ya apa yang sudah kita kerjakan dalam pelayanan kita selama ini. Saudara sudah melihat juga dalam pelayanan kita yang ada di sana. Ya, Tuhan selalu bekerja. Memang walaupun banyak sore kasih liku-liku yang kita hadapi, ya, persoalan-persoalan terus menerpa, ya. Kita bangun di gereja lama ini sudah bisa kita buat atap dan sebagainya, materialnya sudah cukup, datang orang-orang dunia, ya, yang tidak mengizinkan kita di sana. Tapi kita tidak mau berbuat yang tidak baik, tapi kita selalu ya mengerjakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga terus Tuhan buka jalan sehingga gereja kita sekarang sore kasih bisa kita kerjakan dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sore kasih kalau kita mengerjakan ini Tuhan akan memberkati kita juga. Ya, baik ekonomi kita akan ditingkatkan oleh Tuhan. Ya. Berkat-berkat akan limpahkan Tuhan. Saya melihat juga di jemaat-jemaat kita yang ada ya di pelayanan di Bengkong ini. Ya Tuhan terus angkat. Ya. Tuhan terus angkat. Pekerjaan pun sore kasih tetap dipersiapkan Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir sore kasih. Yang perlu kita mau, ya, kita rela, kita mau berkorban, kita mau bekerja untuk Tuhan. Saya yakin itu Tuhan akan buka berkahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka sore kasih sama Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Kita belajar dulu kepada firman Tuhan sebentar. Kita ambil saja firman Tuhan dari Yesaya 51, firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Yesaya 51 ayatnya yang keempat, satu ayat saja kita baca bersama. Pasal 51 ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, ayatnya yang keempat, pasalnya yang ke-51. 1, 2, 3 ya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini telah sering kita dengar Bapak Ibu untuk mengajari kita bersama-sama sebagai orang yang mengikut Tuhan, ya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau sore kasih umat-umatnya, orang-orang percaya memperhatikan suara Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Karena sore kasih umat Tuhan, kehidupan umat-umat Tuhan, kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan adalah tergantung kepada Tuhan.
kehidupan saudara dengan saya tergantung kepada Tuhan. Ya. Tidak ada yang dapat bisa kita lakukan dalam dunia ini kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Tidak ada yang bisa kita perbuat di dalam dunia ini, saudara kasih, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Atau kalau kita tidak mendengar petunjuk daripada Tuhan. Maka kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, hal-hal yang bisa membuat hidup kita jatuh kepada dosa atau pada kegelapan. Itu sebabnya Tuhan di sini berkata, Dia dengan jelas dikatakan di sini, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa. Suara Tuhan itu, saudara Tuhan, adalah firman Tuhan. Ya. Yang disampaikan oleh pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Karena firman Tuhan itulah, saudara kasih, yang menuntun kita. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara dikatakan oleh Raja Daud di dalam firman-Nya, Mazmur 119 ayat 105 itu dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagiku, terang bagi jalanku. Itu menandakan saudara kasih bahwa firman Tuhan, ya, bahwa firman Tuhan berotoritas untuk menuntun setiap langkah-langkah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Berotoritas firman Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita. Maka Bapak Ibu terkait sama Tuhan, kita harus perhatikan suara Tuhan yang selalu datang, ya, yang selalu disampaikan kepada kita melalui, ya, hamba-hambanya dan melalui Roh Kudus yang berbicara kepada saudara dengan saya. Kalau kita belajar daripada bangsa Israel, ya, kenapa saudara kasih bangsa Israel bisa melewati lautan Tiberias? Mereka bisa berjalan dari tengah-tengah lautan, berjalan di tanah yang kering. Kenapa mereka bisa berjalan di sana? Ya. Kenapa saudara kasih umatnya Tuhan ini, saudara kasih bangsa-bangsa ini, pilihan Tuhan ini, saudaraku, bisa melewati lautan Tiberias, berjalan di tanah yang kering, bisa mereka lalui? Karena ada suara Tuhan yang datang kepada Musa. Puji Tuhan. Haleluya. Karena ada firman Tuhan yang berkata kepada Musa, hai Musa, katakanlah kepada bangsa Israel ini, supaya mereka berangkat, ulurkanlah tongkatmu di atas lautan itu, sehingga lautan itu terbelah dua. Ya. Dan lautan itu saudara kasih sebelah kiri kanan menjadi tembok di kiri kanan mereka, dan bangsa Israel bisa berjalan dari tanah yang kering untuk melewati lautan Tiberias. Ya. Ajaib saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara kasih suara Tuhan ini. Luar biasa saudaraku firman Tuhan. Itu sebabnya umat-umat Tuhan, kalau tidak mau mendengar firman Tuhan, kalau tidak mau memperhatikan suara Tuhan, kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka perjalanan saudara dengan saya tidak akan boleh sampai saudara rahmat Tuhan. Ya. Perjalanan kita tidak akan berhasil. Pelayanan kita tidak akan berhasil.
Semuanya tidak akan berhasil kalau kita tidak mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus Tuhan, yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka di dalam kelaparan, lalu Allah berfirman, menyampaikan suaranya kepada Musa. Ya, itu juga bangsa Israel bersungut-sungut tentang daging. Mereka pengen makan daging. Allah berfirman, Allah menyampaikan firman-Nya, Allah bersuara kepada Musa. Itu juga mereka menginginkan makanan. Allah berfirman kepada Musa. Selalu ada suara Tuhan yang menuntun umat-umat Tuhan, sore kasih, di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk mencapai sore kasih ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana di sana sore kasih ada banyak berkat-berkat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Susu dan madu sore kasih, bahkan juga dikatakan anggur di sana telah dipersiapkan oleh Tuhan. Namun untuk mencapai ke sana sore kasih Tuhan, bangsa umat Tuhan harus mendengarkan dan memperhatikan suara Tuhan yang untuk menuntun mereka boleh tiba di sana sore kasih Tuhan. Boleh sampai di sana, boleh berhasil mereka melewati segala sesuatu, harus mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan yang tahu perjalanan mereka sore kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu tersekalian Tuhan. Ya, Tuhanlah yang tahu akan perjalanan hidup kita ini. Pengetahuan saudara dengan saya terbatas. Puji Tuhan. Haleluya. Pandangan saudara juga terbatas. Ya. Apa yang saudara dapat bisa lakukan ya untuk membawa hidup saudara untuk berhasil sampai ke Yerusalem yang baru. Hanya Yesus Tuhan yang kita andalkan untuk membawa kita ke sana, karena Dia yang tahu surga nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena firman-Nya saudaraku, itu sebabnya surga nama Tuhan kita harus bergairah. Ya, bergairah saudaraku untuk mencari dan mendengarkan dan beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah itu surga nama Tuhan kita sudah tahu selalu ada Tuhan berbicara di sana. Ya. Sehingga bangsa Israel sore kalma Tuhan, mereka bisa lolos, mereka bisa lewati semua padang gurun, ya. Padang gurun di sore kasih berbicara banyak di sana penderitaan, ya. Kalau kita lihat sore kasih, ya, bahwa di padang gurun itu banyak binatang-binatang yang berbisa, ada di sana kalajengking, ya. Di padang gurun itu sore kasih panas terik, sungguh luar biasa, saudaraku, ya. Tetapi bangsa Israel sore kasih berjalan di sana bersama dengan Tuhan, ya. Mereka bisa berkemenangan melewatinya. Demikian juga dalam dunia ini saat ini sore kasih, ini gambarannya. Bahwa dalam dunia saat yang kita lalui ini sore kasih, ya banyak penderitaan. Banyak kesengsaraan, banyak kesusahan, saudaraku. Ya. Banyak tantangan, banyak kesukaran yang akan kita lalui. Ya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mendengarkan suara Dia, kita mendengarkan firman-Nya, ya, maka saudara dengan saya akan mampu untuk melewatinya sore kasih, akan mampu untuk melaluinya, karena kita mau mendengarkan suara Tuhan dan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini Bapak Ibu kita dikasih sama Tuhan. Maka sore kasih Tuhan, mari kita bergairah saudaraku untuk ya mendengarkan suara Tuhan. Dan dikatakan lagi di sini, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pasanglah telinga. Telinga ini sore kasih kita pergunakan untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, karena dari telinga inilah sore kasih ya akses masuk suara. Ya. Sebenarnya harus kita pergunakan telinga ini mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih banyaklah kita pergunakan telinga kita ini untuk mendengar firman Tuhan daripada mendengarkan ya hal-hal
yang ada dalam dunia ini. Ya. Kita bawa telinga. Kita persiapkan telinga kita. Kita sendelkan telinga kita kepada suara Tuhan. Sebab Tuhan dikatakan di sini, aku akan, dikatakan di sini, sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Jadi jangan sampai terhilang pengajaran yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Kita pergunakan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Ya. Karena pengajaran dari Tuhan itu saudara kasih akan memperbaiki kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mengubah semua pola hidup kita. Ya. Memberkati kehidupan kita. Mengarahkan jalan-jalan kita kepada jalan kebenaran. Akan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pengajaran yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Sebenarnya dikatakan di sini, ya, perhatikan dan pasanglah telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan akan menyampaikan pengajaran. Pengajaran itu saudara yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan kepada umat-umatnya. Maka pasanglah telinga saudara kasih, ya. Kita pergunakan saudaraku pendengaran kita kepada firman Tuhan. Sehingga dengan kita mendengar firman Tuhan, maka saudara kasih timbullah iman di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan saudara kasih, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan, dari mana kita bisa timbul, iman kita timbul? Ya. Maka saudara kasih, perhatikanlah dan dengarkanlah firman Tuhan. Itu yang disampaikan tadi. Yang kedua, yang ketiga, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Hukumnya Tuhan. Ya. Lalu kita lihat dalam firman Tuhan ini ada 10 di sini hukum yang sudah diterima oleh Musa. Ya. Di sana hukum-hukum yang saudara kasih kalau kita baca semua untuk kebaikan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Untuk membawa kita berhasil saudara kasih dalam kehidupan kita. Karena di sana akan kita bisa belajar nanti saudaraku bagaimana di sana ada hukum, 10 hukum yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Ya. Yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari. Sehingga saudaraku perjalanan kita, langkah-langkah kita selalu ya terpimpin di dalam Tuhan. Terpimpin di dalam kebenaran ketika kita saudara kasih belajar dan melakukan, mengikuti hukum-hukum yang sudah ada Tuhan berikan kepada bangsa Israel atau yang ada di dalam firman Tuhan. Ada 10 hukum di sana. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Hormatilah ayah dan ibumu. Ada semua di sana saudara Tuhan. Ya. Jangan kau percaya kepada Allah yang lain. Akulah Tuhan. Ya. Di sana ada saudara kasih diterangkan tentang hukum. Dan itu sebagai terang di dalam perjalanan kita. Itu mengatur setiap langkah-langkah kita. Mengatur semua kehidupan kita, menata semua hidup kita. Sehingga saudara kasih hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi hidup yang masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau mengikuti saudara kasih hukum-hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Dikatakan di sini, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa, terang menerangi jalan kita, saudara kasih sama Tuhan. Itulah hukum-hukum yang disampaikan Tuhan kepada kita, supaya kita berjalan dengan di dalam terang, tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena sudah ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Tuhan untuk kita ikuti dalam perjalanan kita ini. Puji Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saudara kasih sama Tuhan, ketika sudah mendengar suara Tuhan dan akan masuk saudara kasih sama Tuhan juga kepada peraturan-peraturan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Ya. Jalan yang harus kita lalui saudara kasih bukan lagi jalan dunia, tetapi jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan. Itulah saudara kasih Tuhan yang mau kita ikuti dalam perjalanan hidup kita ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah Bapak Ibu terkasih sama Tuhan, hukumku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ya. Ini yang perlu saudara ingat dalam kehidupan saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus menyadari, kita harus tahu, kita harus mengerti jalan mana yang kita ikuti. Ya.
Kita harus mengerti saudara kasih sebagai orang percaya. Arah mana saudara kasih arah perjalanan kita. Sudah jelas dalam firman Tuhan ini saudara kasih arah yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Tujuan kita saudara kasih Tuhan sudah jelas disampaikan Tuhan kepada kita bahwa tujuan kita adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi seluruh bangsa-bangsa termasuk kepada saudara dengan saya sebagai umatnya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di sanalah saudara kasih Tuhan, Tuhan rencanakan saudara dengan saya. Ke sana saudaraku kasih Tuhan. Ya, untuk mencapai ke sana saudaraku, ada hukum-hukum Tuhan yang harus kita ikuti. Ya. Kalau di dunia ini saudaraku, ada rambu-rambu yang kita harus patuhi di saat kita berjalan saudara kasih di jalan yang sudah dipersiapkan oleh ya pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Ya, ada rambu-rambu saudaraku yang harus kita ikuti, ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Inilah saudara nama Tuhan. Suara Tuhan yang mau kita dengar itulah yang mengarahkan kita berjalan di jalannya Tuhan. Puji Tuhan. Sama dengan bangsa Israel ini saudara nama Tuhan. Coba kita lihat sebentar ini firman Tuhan bagaimana dikatakan itu di dalam ya. Selalu Tuhan berkata kepada Musa ini saudara nama Tuhan. Kita baca dulu sedikit ya firman Tuhan ini. Coba kita baca dulu Keluaran 14 ayatnya 15. Tuhan selalu berfirman kepada Musa. Coba kita baca ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, berfirmanlah Tuhan, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan antara tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdirilah di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguatkan air laut dan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir dikatakan, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan Allah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berperang. Itu sebabnya saudara kasih nama Tuhan. Ya, kita harus jeli mendengarkan suara Tuhan. Apapun saudara kasih persoalan kita, ya. Apapun saudaraku yang saudara inginkan dalam hidup saudara, ya. Mungkin ketika saudara lemah juga mengikut Tuhan ini, kita harus mendengar suara Tuhan. Karena dari suara Tuhan itulah ada kuasa yang menolong kita dan menguatkan kita, sehingga saudara kita akan berkemenangan untuk melewati segala sesuatu yang kita hadapi di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dan kerjakan dan lakukan dan yakini. Saya yakin itu saudara firman Tuhan. Kita akan mendapatkan kemenangan di dalam
perjalanan kita ini. Bahkan dalam pelayanan kita ini, sesulit apapun, sesukar apapun, ya, pasti kita sore kasih berkemenangan dan mendapatkan sore kasih sama Tuhan kekuatan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam pelayanan kita. Puji Tuhan. Yang kedua sore kasih, ya, yang sudah kita kerjakan ini, walaupun pada saat awal ini sore kasih kita lihat sepertinya Tuhan tidak bekerja, tetapi ingat, Tuhan sedang sore mempersiapkan, ya, berkat-berkat untuk saudara dengan saya. Asalkan kita mau melakukan semuanya, saudaraku, dan percaya kepada suara Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka itu semuanya akan dapat berhasil sesuai dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini, ya, hanya sedikit yang saya mau sampaikan kepada kita. Renungkan firman Tuhan ini, satu perkataan firman Tuhan dapat sesuatu terjadi yang luar biasa dalam hidup kita kalau kita imani. Itu sore kasih, maka saya akan percaya, ya, itu akan terjadi kalau kita imani. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini, saya yakin dan percaya saudara akan dikuatkan. Saudara akan semakin, ya, kuat, semakin, ya, mampu untuk berjalan, untuk melewati segala sesuatu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, terpujilah Tuhan hari ini, kekal hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan bernyanyi kepada Tuhan dan kita berdoa. Dan kesaksian yang sudah didengar, kita doakan kepada Tuhan. Malam hari ini sore kasih Tuhan, kita yakin semuanya akan, ya, diberkati Tuhan. Kita angkat satu pujian pada Tuhan. Firman-Mu lebih dari segala perkara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.